Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini tuh kita bakal ngebahas mengenai politik etis dan dampaknya kepada munculnya golongan elit baru dan tumbuhnya kesadaran awal bangsa Indonesia nih guys. Nah tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih. Nama aku Evander Joshua Irawan. Nama aku Dewi Yandokmana. Nama aku JJ. Nah tapi berhubungan Iren lagi sakit nih pada saat pengambilan video, jadi dia bakalan ngejelasinnya dari rumah ya. Enjoy guys, bye-bye. Nah, pertama-tama kita mau bahas tentang latar belakang dari politik etis. Nah, politik etis ini muncul pada awal abad ke-20 sebagai respon atas penderitaan rakyat pribumi di Hindia Belanda akibat kebijakan kolonial. Tokoh penting seperti Peter Brunswick, yaitu seorang wartawan, dan juga Cornel Theodore van Deventer, seorang politikus yang mengkritik ketidakpedulian pemerintahan Belanda terhadap kondisi kehidupan rakyat pribumi. Setelah menyaksikan langsung kondisi yang menyedihkan di Pulau Jawa, Brunswick menyuarakan agar pemerintah Belanda memperhatikan kesejahteraan pribumi. Sementara itu, Van Deventer menulis artikel terkenal yaitu En Erfschuld atau Utang Budi pada 1899 yang mengusulkan agar Belanda mengembalikan keuntungan yang diambil dari Hindia Belanda sejak tahun 1867. Nah, pada tahun 17 September 1901, Ratu Wilhelmina secara resmi menyatakan bahwa pemerintahan Belanda memiliki tanggung jawab moral terhadap pribumi. Pernyataan ini menandai dimulainya politik etis yang dituangkan ke dalam Trias van Deventer, yakni program irigasi, migrasi, dan edukasi. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan kebijakan politik etis. Politik etis terdapat 3 kebijakan, yaitu pertama, irigasi. Nah, pemerintah Belanda membangun saluran irigasi dan memperbaiki sistem pengairannya di daerah-daerah pertanian. Tujuan adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi ketergantungan rakyat pada sistem tanah paksa yang sebelumnya diterapkan. Yang kedua, emigrasi. Pemerintah mendorong pemindahan penduduk dari Jawa yang sangat padat ke daerah-daerah lain di luar Jawa, seperti Sumatera, agar pemetaan penduduk dan lahan dapat terwujud, serta untuk membuka lahan-lahan baru untuk pertanian. Dan terakhir, edukasi. Pendidikan bagi pribumi mulai diperhatikan, meskipun hanya terbatas untuk kalangan tertentu dan tidak setara dengan pendidikan bagi orang Eropa. Namun, kebijakan ini tetap membuka akses pendidikan bagi beberapa golongan pribumi, sehingga pada akhirnya melahirkan kaum untuk belajar, yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Meskipun kebijakan politik etis bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat, pada kenyataannya banyak implementasi yang tidak sepenuhnya efektif atau cenderung menguntungkan pemerintah kolonial lebih dari masyarakat pribumi. Meski berikut dampaknya cukup signifikan dalam memunculkan golongan elit Indonesia dan membangun kesadaran nasionalisme yang membuat terjadinya peningkatan di pergerakan menuju kemerdekaan di kalangan rakyat Indonesia. Bayangkan sebuah janji balas budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pertanian yang lebih baik. Itulah yang dijanjikan dalam politik etis Belanda. Namun, alih-alih memperbaiki kehidupan rakyat, kebijakan ini justru menjadi alat eksploitasi. Mari kita lihat bagaimana bentuk penyelewengan yang terjadi dalam bidang edukasi, emigrasi, dan irigasi. Yang pertama, yaitu pada bidang edukasi. Politik etis awalnya menjanjikan akses pendidikan untuk mencerdaskan rakyat pribumi, tetapi kenyataannya hanya sebagian kecil yang bisa menikmati pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan terbatas untuk golongan elit pribumi seperti anak-anak pejabat atau kaum priayi. Bagi masyarakat umum, peluang untuk bersekolah sangat minim. Bahkan, pelajaran yang diajarkan juga sangat dasar seperti membaca, menulis, dan keterampilan kerja rendah. Mereka hanya disiapkan untuk bekerja di sektor kasar atau sebagai pegawai rendahan. Dengan sistem pendidikan yang terbatas ini, rakyat pribumi sulit berkembang menjadi pemikir atau pemimpin yang mandiri. Pendidikan lebih banyak berfokus pada kebutuhan kolonial, sehingga alih-alih mencerdaskan seluruh rakyat, sistem ini malah membuat rakyat pribumi tetap bergantung pada kekuasaan Belanda. Pendidikan yang sebenarnya bisa menjadi pintu keluar dari kemiskinan justru dipakai sebagai alat mempertahankan kekuasaan kolonial. Yang kedua, yaitu pada bidang emigrasi. Dalam bidang emigrasi,
Belanda awalnya berniat memindahkan penduduk Jawa yang padat ke daerah-daerah yang lebih sepi, seperti Sumatera dan Kalimantan. Tujuannya adalah agar mereka mendapat lahan yang lebih luas dan lebih meningkatkan ekonomi keluarga. Namun, kenyataannya, program ini malah menjadi cara bagi pemerintah kolonial untuk mencari tenaga kerja murah bagi perkebunan mereka. Salah satu bentuk eksploitasi dalam emigrasi adalah sistem kuli kontrak. Banyak sekali rakyat Jawa yang dibawa ke Sumatera untuk dipekerjakan di perkebunan dengan kontrak kerja tertentu. Namun kontrak ini penuh dengan aturan yang merugikan para kuli. Mereka diharuskan bekerja dalam kondisi berat dengan jam kerja panjang dan upah rendah dan tidak bisa kembali ke Jawa sebelum masa kontrak selesai. Jika melanggar kontrak, mereka bisa dikenai hukuman berat, bahkan mengalami kekerasan fisik. Banyak kuli kontrak yang tidak mengerti isi kontrak dan merasa tertipu oleh janji kehidupan yang lebih baik, sehingga terjebak dalam sistem kerja paksa ini. Yang ketiga, yaitu pada bidang irigasi. Program irigasi awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan hasil pertanian pribumi yang diharapkan bisa membantu ekonomi rakyat. Namun, proyek irigasi lebih banyak diarahkan ke wilayah-wilayah perkebunan yang dimiliki oleh rakyat Belanda. Rakyat pribumi tetap harus bekerja keras menanam dan memanen tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan teh untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Sistem irigasi ini justru menambah beban para petani karena mereka diwajibkan untuk terus memenuhi kuota tanaman ekspor tanpa mendapatkan keuntungan yang memadai. Akibatnya, irigasi yang awalnya dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat justru menjadi alat yang menekan mereka, sedangkan keuntungan besar tetap dinikmati oleh pengusaha kolonial. Dari bentuk penyelewengan ini, kita tahu kalau politik etis malah semakin memperkuat kekuasaan Belanda atas rakyat pribumi melalui penyelewengan dalam bidang edukasi, emigrasi, dan irigasi. Pendidikan dibuat terbatas, emigrasi dijadikan cara mencari tenaga kerja murah, dan irigasi diarahkan ke perkebunan kolonial. Kegagalan ini membuat rakyat Indonesia semakin sadar akan perlunya perjuangan untuk merdeka, karena mereka menyadari bahwa selama sistem kolonial masih ada, kehidupan mereka tidak akan pernah benar-benar sejahtera. Nah, politik etis, meskipun lahir dari kepentingan kolonial Belanda, politik etis itu memiliki dampak positif tuh guys bagi perkembangan Indonesia. Antara lain yang pertama adalah munculnya golongan terpelajar. Jadi pendidikan yang dibangun oleh politik etis menghasilkan generasi-generasi muda yang terdidik dan berperan dalam pergerakan nasional guys. Nah, pendidikan yang diberikan oleh Belanda menumbuhkan kesadaran akan kondisi bangsa dan mendorong lahirnya organisasi perjuangan kemerdekaan. Nah, contoh organisasinya apa sih? Contohnya adalah Budi Utomo guys. Jadi Budi Utomo itu adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul sebagai akibat dari politik etis tahu guys. Budi Utomo lahir dari pertemuan dan diskusi mahasiswa di perpustakaan School Thought of Leading Fund in Lansje, Artsen. Dan para mahasiswa tersebut diantaranya adalah Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Gumbrek, Saleh, dan Sulaiman. Nah, mereka itu memikirkan nasib bangsa yang buruk dan dianggap bodoh oleh bangsa lain tuh guys. Nah, kemudian dampak yang kedua adalah pembangunan irigasi, jalan, dan jembatan yang bermanfaat bagi pertanian dan perekonomian guys. Nah, politik etis juga memperbaiki infrastruktur sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi guys. Nah, dampak positif selanjutnya adalah memunculkan kelas menengah. Politik etis itu membantu menciptakan kelas menengah yang menjadi kekuatan sosial dalam perubahan politik tau guys. Jadi ternyata banyak juga ya dampak positif dari politik etis, tapi sebenarnya tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperkuat kolonialisme Belanda guys. Dan dampak negatifnya itu termasuk eksploitasi sumber daya alam dan ketergantungan pada produk impor. Jadi sebagai kesimpulan, politik etis itu membawa dampak positif dalam pendidikan dan perekonomian, tapi tetap berada dalam kerangka kepentingan kolonial guys, itu.